Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 25 Maret 2024 bersama saya, Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini berasal dari 1 Raja-Raja. Diambil dari 1 Raja-Raja pasal 5 sampai pasal 9. Kami mohon saudara-saudari rela membaca dari 1 Raja-Raja 1 ayat 5 sampai ayat 9. Tapi di sini sebagai inti renungan kita, saya bacakan dari ayat 5 dan ayat 9. Demikian. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda, serta 50 orang berlari di depannya. Sesudah itu, Adonia mempersembahkan domba, lembu, ternak, gemukan sebagai korban dekat batu Yohelet yang ada di samping En Rogel, lalu mengundang semua saudara-saudaranya, anak-anak raja, dan semua orang Yehuda. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari ayat ini, tema kita berbunyi rebutan kekuasaan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kekuasaan dan penguasa dibutuhkan untuk menata kehidupan bersama. Bukan saja kehidupan manusia modern, kehidupan binatang liar juga ada penguasa dan kekuasaannya. Sangat jelas seperti pada kawanan singa liar, ada penguasanya di sana. Dalam kebersamaan manusia, kita temukan kepala suku itu penguasa dalam lingkup mereka. Pemegang kekuasaan dalam batas lingkungannya saja kepala suku ini. Dalam masyarakat, negara atau kerajaan, raja adalah penguasa. Yang menjadi raja berasal dari kekuasaan dari keluarga raja itu sendiri, yaitu salah satu dari anak raja. Demikian turun-temurun kekuasaan dan penguasa berlanjut terus dalam hierarki mereka. Sesuai kemajuan zaman saat ini yang kita hadapi, kekuasaan dan penguasa merupakan satu perlombaan untuk menjadi penguasa. Dialah sebagai pemenang. Di negara kita, perlombaan itu dikemas dengan mengadakan pemilu untuk menentukan presiden dan pilkada untuk menentukan penguasa di daerah. Saudara-saudari, bahan renungan kita hari ini adalah suatu aksi merebut kekuasaan dan merebut kedudukan sebagai Raja Israel. Keadaan kesehatan Daud, Raja Israel, dalam keadaan sangat buruk. Sesuai dengan usianya yang sudah lanjut, nampaknya dia tidak mampu lagi menjalankan kekuasaan kerajaan. Dia hanya terbaring di tempat tidur dan disediakan perawat khusus baginya. Dalam kesehatan yang sangat buruk itu, salah seorang anaknya bernama Adonia menyatakan diri sebagai raja. Dia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta bangsawan, diiringi orang-orang penunggang kuda, dan paling depan ada 50 orang berlari. Semua itu menunjukkan kebesaran seseorang. Demikianlah pantasnya bagi seorang raja.
Adonia melengkapi dirinya dengan panglima sebagai penasihat militer dan juga imam sebagai penasihat rohani baginya. Dengan kehadiran para panglima dan para imam, dia mempersembahkan korban yang cukup besar, mengundang rakyat, dan acara itu sebagai pertanda dia seorang raja Israel. Di balik Adonia mengangkat dirinya sebagai raja, Raja Daud masih ada dalam keadaan sakit. Dia telah bersumpah demi Tuhan yang menyatakan Salomo akan menjadi raja sesudah Daud. Sebagian pembesar kerajaan, yaitu panglima yang lain dan imam dan nabi, tidak diundang oleh Adonia. Mereka terkejut dan saatnya mereka harus bertindak agar kekuasaan dan penguasa kerajaan Israel diserahkan kepada Salomo sesuai dengan sumpah Daud demi Allah, demi Tuhan. Nabi Nathan, salah satu saksi sumpah itu, mengambil inisiatif agar kebenaran ditegakkan, yaitu Salomo yang telah ditetapkan sebagai raja. Disinilah terjadi rebutan kekuasaan antara Adonia dengan pendukungnya dan Salomo dengan pendukungnya, terutama meluruskan hierarki kekuasaan sebagai raja Israel. Menjadi rebutan karena jangan sampai Daud meninggal dan Salomo belum ditetapkan menjadi raja. Kalau itu terjadi, maka akan ada perang saudara antara Adonia dan Salomo dan akan memakan korban banyak nyawa. Akhirnya Raja Daud menetapkan Salomo menjadi penggantinya. Demikian yang dia sudah nyatakan dalam sumpahnya di hadapan Tuhan, dengan menyerahkan perangkat kerajaan dan tahta kerajaan Israel untuk diduduki oleh Salomo. Mari saudara-saudara, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari adalah seorang penguasa. Dalam lingkup apa saja Anda sebagai penguasa. Yang kedua, di jemaat gereja Anda, apakah ada penguasa untuk keteraturan, kegiatan, kesaksian, dan pelayanan untuk membangun persekutuan jemaat itu? Yang ketiga, penguasa gereja Tuhan adalah Kristus. Bagaimana dia menjalankan kekuasaannya di jemaat Anda? Mari berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, penguasa bumi dan surga, oleh Roh Kudus kami terima kuasa menjadi saksi dan menjadi pelayan Bapa. Semoga kami mampu mendayagunakan kuasa itu secara bersama-sama sebagai gereja dan juga secara pribadi sebagai murid, agar Yesus makin diterima di hati banyak orang. Inilah doa kami. Kami naikkan demi kepala gereja. Amin.